kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami nyatakan Engkau ajaib, tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami serahkan bulan ini ke dalam tangan pemeliharaanmu. Apa yang Tuhan mulai akan Tuhan selesaikan. Kami percaya, kami telah memuji menyembah Engkau. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Terjadilah hal yang ajaib pagi hari ini. Ajaib dalam keluarga kami, ajaib dalam rumah tangga kami, ajaib dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengundang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menyederhanakan firman-Mu. Siapapun jemaat-Mu yang hadir baik streaming ataupun secara onsite, kami pulang diberkati dengan luar biasa. Segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu jalannya ibadah di tempat ini, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Kerinduanku Church, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saudara yang bangga punya Tuhan Yesus, kalau nggak keberatan boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, saudara boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih awet muda pagi ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda pagi hari ini. Puji Tuhan saudara. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan belajar. Kita masuk kepada bagian kedua dari sebuah serial khotbah, A Vision from God. Visi yang dari Tuhan. Mari kita lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, karena kita ini diciptakan Ia mau supaya kita, colek kiri kanan saudara, bilang kamu made in heaven, bilang saudara. Kamu buatan surga, bilang saudara, amin. Bilang sama yang baru ngomong, bukan buatan China, bilang saudara. Alkitab bilang karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Arti terjemahan lain bilang Allah mempersiapkan sebuah visi. Allah mempersiapkan sebuah calling, sebuah panggilan untuk each one of you, untuk setiap orang di tempat ini. Kalau bangku diciptakan untuk diduduki, kalau meja diciptakan untuk ditaruh barang di atasnya, kalau sendok aja tahu apa panggilannya, kalau garpu aja tahu apa tujuannya diciptakan. Saya percaya garpu nggak pernah bingung tujuannya. Saya percaya sendok nggak pernah bingung tujuannya. Saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara harus ngerti kenapa Tuhan menciptakan saudara di muka bumi ini. Yang setuju bilang amin. Nah oleh karena itu setiap kita panggilannya beda-beda, visinya beda-beda. Saya tulis dalam slide saya, setiap kita lahir dengan benih dari Allah untuk menghidupi, memenuhi panggilannya. Dalam diri saudara ada seednya Tuhan, ada benihnya Tuhan, ada benih yang Tuhan tanam agar benih itu tumbuh dan saudara boleh menghidupi panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Katakan amin. Oleh karena itu Tuhan menciptakan segala sesuatu. Mike ini, saya mengucap syukur untuk yang menciptakan Mike. Karena dia sudah membayangkan tujuan dari Mike. Kalau tanpa Mike, saya bisa khotbah. Bisa banget. Suara saya karena orang Batak cukup gede. Tetapi kalau saya khotbah teriak-teriak kayak begini, minggu depan saya masuk rumah sakit. Oleh karena itu, dengan adanya Mike, kita jadi tahu tujuan kita. Kita diciptakan. Apa sih visi itu? Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari sebuah permulaan.
Visi dapat melihat gambar jelas. Visi itu kayak kita menyusun puzzle. Tahu puzzle? Ini gak ada yang jawab nih. Iya, jangan diem doang. Shalom, halo. Tahu puzzle kan? Kita menyusun puzzle, sebelum kita susun, we know for sure. Kita tahu dengan pasti apa gambar duitnya. Apa gambar besarnya, betul apa tidak? Kita nggak akan bingung, karena we know, kita tahu. Ini gambarnya kemana. Kita tahu kalau gambarnya orang, maka kaki di bawah apa di atas. Pinter adik-adik. Kita nggak mungkin taruh mata di pusar. Kita nggak mungkin taruh mulut di ubun-ubun. Nggak mungkin, karena kita tahu. Begitu juga dengan visi. Your vision determine your future. Visi saudara menentukan masa depan saudara. Akan menjadi repot kalau perusahaan nggak punya visi. Ditanya ada pegawai maksud visi perusahaan ini. Pokoknya kerja cari duit mati, bangkit kerja cari duit mati. Kalau keluarga nggak ada visi, repot. Kalau gereja nggak ada visi apa? Repot. Oleh karena itu, Amsal 29 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya bila. Kita bilang gak ada vision. Biar tidak ada visi, maka menjadi liar. Kenapa? Karena gak tahu mau buat apa. Karena gak ngerti mau bikin apa. Kalau saudara kemarin gak punya tujuan, sampai di Mega Bekasi, saudara tanya, kita ngapain? Gue juga gak tahu. Saudara akan masuk ke tempat anak kecil dan kok garuk-garuk pasir di situ. Kalau saudara nggak tahu tujuan, tapi saudara tahu dengan jelas mau ke Kerinduanku Church, mau datang ke pendeta boyband Korea. Yang hari ini brewok jenggot itu. Tadi mama saya ibadah pagi, dia bilang, Bontot, potong jenggot. Kalau tidak potong, lu mirip teroris loh katanya. Bukan bermaksud yang jenggot itu teroris, bukan saudara. Tolong dibantulah. Visi, we know, kita tahu. Sebuah penelitian dari kampus saya, University of Michigan. Amin kayak apa kayak. Pada sebuah penelitian yang demikian, orang yang punya visi, hidupnya 2 kali lebih lama. Alias lebih panjang umur dari orang yang gak punya visi. Orang yang punya visi, stresnya lebih kurang, lebih sehat, daya tahan tubuhnya lebih kuat. Kata siapa? University of Michigan. Apa source-nya? World Economic Forums. Saudara yang bacanya lampu merah nggak ngerti. Yang bacanya orang lain nggak. Tapi menurut ini World Economic Forum dikatakan ada korelasi yang pas. Ada korelasi yang tepat antara purpose, vision, sama panjang umur. Orang yang punya visi itu bergairah. Dengar pendeta khotbah semangat. Nggak mangap. Bergairah. Yuk biar rame gereja ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Mari kita akan belajar bagaimana memiliki visi. Dan apa visi itu? Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati Kerinduanku Church, saudara bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, yuk kita kasih tepuk tangan dulu. Yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana memiliki visi. Dan bagaimana caranya visi itu. Yang pertama, your vision must be clear. Visi saudara harus jelas. Bahasa gampangnya begini, nggak bisa umum, nggak bisa ikut-ikutan. Saudara harus jelas. Bilang kiri kanan saudara, jelas. Kalau saudara jadi pegawai yang punya visi jelas. Jangan sekedar jadi pegawai yang baik. Karena baik semua pegawai kelihatannya. Dan hanya orang yang lebih dari baik yang dapat promosi dari bosnya. Betul apa tidak? Kalau saudara jadi apalagi entertainment. Jangan jadi orang entertain yang sekedar bagus. Lebih dari bagus. Visi harus, kalau saudara pengen jadi pemain sepak bola, jangan sekedar nendang bola, jadi bolanya. Harus apa? Jelas, saya jadi pendeta, visinya harus jelas. Karena kalau enggak, saya lihat visi orang bagus, saya ikutin. Saya lihat yang lebih bagus, saya ikutin. Betul apa tidak?
Visi anak-anak muda yang pacaran harus jelas. Kalau ada cowok nembak engkau, tanya sama dia, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau dia bilang, ya kita ngalir aja ke air, bilang sama dia, sorry gue bukan ikan. Halo? Hanya ikan mati yang ikutin arus doang. Pak, Bu, kenapa engkau ke gereja kerinduanku? Kenapa engkau nggak ke tempat lain? Harus jelas. Saudara harus tahu mengapa engkau ada tempat ini. Saudara harus tahu kenapa engkau masuk ke kantor itu. Kenapa engkau rela bangun pagi dari Bekasi naik kereta api yang kayak pepes itu. Berangkat wangi, pulang lebih wangi. Yang kalau angkat tangan, hadirat Allah turun memenuhi. Betul apa tidak? Visi yang membuat kita bersemangat, Pak. Visi yang membuat kita excited. Visi yang membuat kita membara. Setiap malam minggu, saya nggak sabar hari minggu. Ketemu sama engkau. Ya. Itu yang membuat saya bersemangat. Itu yang membuat saya super excited. Itu yang membuat saya berapi-api menyayapkan. Karena I have a vision. I have a clear vision from God. Saya tahu betul apa tujuan Gideon. Saya ditawarin orang main film. Saya bilang saya pendeta. Enggak, ini benar. Ini enggak bikin-bikin, enggak buat-buat. Banyak produser Hollywood. Bollywood. Kadang-kadang ud. Enggak benar, tanya istri saya. Istri saya, dia orang entertainment. Dia tawarin, tanya laki lo mau main film enggak? Tanya laki lo mau main ini enggak? Saya bilang sama dia, Beb, handuk. Enggak, saya bilang sama dia, Beb, you know what? I am a priest, I am a pastor. Saya pendeta. Bukan berarti enggak boleh, tapi I know for sure itu bukan calling saya. Apakah saya nggak bisa acting? Mau coba? Kamera roll. Oh, silent and. Aku nggak nyangka, Mas. Visi membuat visi yang jelas, masa depan jelas. Visi yang tidak jelas, masa depan. Saya suka banyak tanya anak-anak saya, mau jadi apa? Hari ini dia bilang mau jadi ABRI, TNI. Besok tanya lagi mau jadi polisi. Besok tanya lagi mau jadi YouTuber. Besok tanya lagi mau jadi TikTokers. Besok pokoknya tiap hari berubah. Visinya bukan dari Tuhan, tapi apa yang lagi in. Lagi rame jadi pocong-pocongan, dia pengen jadi pocong. Enggak, saudara bisa ngerti gak maksud saya? Kerja keras tanpa visi sama aja jadi kuli. Kerja keras tanpa visi jadi kuli. Diperbudak. Kau habiskan the best year of your life, kau habiskan seluruh mayoritas waktumu, the best time, masa mudamu, kau habiskan untuk sesuatu yang bukan Tuhan ciptakan. Jadi kuli. Colek kiri kanan saudara, jangan mau jadi kuli. Tapi bermimpi tanpa aksi, visi tanpa aksi, sama saja mimpi. Banyak orang punya mimpi besar, tapi selalu actionnya zero. Makanya ada istilah yang terkenal di kalangan Gen Z, NATO. No action, talk only. Bahasa Ibraninya bilang cuman modal merepet. Tahu merepet? Ngoceh. Jadi lebih sibuk di sosial media. Sosial media itu cuman tulisan. Kalau saudara udah berhasil, mohon maaf, saudara udah berhasil, kentut mau aja wangi. Tapi kalau engkau nggak berhasil, kalau engkau berhasil, apapun omonganmu, orang akan bilang, gila lu ngomong ini. Karena berhasil. Visi. Anak-anak muda, apa purpose-mu di dunia ini? Apa tujuanmu? Apa calling-mu?
Kenapa harus ada kamu di tempat ini? Kenapa dari sekian banyak orang, kenapa harus kamu yang lahir? Pikirin. Bukan berarti habis ini kau pulang, kau keluar dari kantormu, saya punya visi. Apa? Lagi berdoa nih. Mari kita melihat dulu kebenaran firman Allah. Kisah Nabi Elia. Saudara siap diberkati, amin. Yuk. 1 Raja-Raja 18, 43 dan 44. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Ayat yang ke-43 dulu, ini ke-43. Setelah itu, setelah Elia melakukan semua mukjizat, mengalahkan, dia berkata, naiklah, lihatlah ke arah laut. Bujang itu apa? Ia melihat dan berkata, kata Elia apa? Demikianlah berapa kali Pak Bu? Ayat yang ke-44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu apa? Wah! Kurang semangat wahnya. 1, 2, 3. Mantap. Awan kecil, sebelapak tangan timbul dari, lalu kata Elia apa? Katakanlah kepada, pasanglah, turunlah, jangan sampai. Latar belakang dari ayat ini 3,5 tahun Israel, Samaria dan kota Yehuda tidak ada hujan. Kenapa? Karena Elia berdoa jangan ada dusta antara kita. Jangan ada hujan. Dan di 3,5 tahun Elia berdoa supaya ada hujan. Raja Ahab menunggu. Dan yang menarik, Elia mendapat mimpi atau panggilan, mendapat visi akan ada hujan. Dan dia suruh budaknya untuk naik ke atas. Gak sekali Pak, gak 2 kali, gak 3 kali. Tapi berapa? 7 kali. Alkitab bilang pertama Elianya bujangnya nengok. Dangadong. Kedua ditengok, oh dangadong lagi. Nothing, gak ada apa-apa. Tapi di kenaikan yang ke-7, dia melihat ada awan sebesar apa? Rumah, mobil, gedung. Nggak, kita ngomong jujur deh, ke warga kota Bekasi yang saya cintai dan saya hormat dan saya banggakan. Kita jujur deh, kalau saudara berharap ada hujan di kota Bekasi yang lagi terang, yang 3,5 tahun nggak pernah hujan, dan ada setelapak tangan awan kecil, kira-kira bagaimana respon? Oke, nggak ada yang jawab, mantap. Kira-kira kau bisa bilang nggak akan ada hujan? Pak, Bu, banyak orang baru bergerak, kau dapat yang gede. Banyak orang baru berani percaya, kau dapat jaminan. Banyak mereka berharap Tuhan ngomong audible sama dia, Tuhan muncul sama dia dengan kemuliaan, dengan malaikatnya, dan Tuhan begini, oh anakku, aku ingin memakai kamu, mu. Cara kerja Tuhan gak gitu. Hanya segenggam tangan, setelapak. Elia bilang sama bujangnya, bujangan, cari pacar. Pokoknya semakin lo diem, gue ngasal-ngasal aja lah. Respon mau menentukan khotbahku. Dia bilang sama bujangnya apa? Bujang, jomblo ya? Iya. Dia bilang, bujang, naik ke atas. Lihat. Sekali, gak ada. Masa sih gak ada? Naik lagi. Saya kebayangin bujangnya naik tuh yang kedua, ketiga. Pertama bujangnya pasti oke. Kedua oke. Saya bayangin yang keempat, yang kelima. So jangan bayangin rumah saudara yang tinggal yang kecil itu. Saya harus bayangin rumah orang Israel yang besar. Jadi untuk naik ke atas, kalau saudara pernah, ada yang pernah ke tanah perjanjian? Wah kasihan amat. Tanah Abang. Itu untuk naik dari bawah, untuk sampai ke puncak, itu kurang lebih minimal 1 jam. Ah, siapa tuh? Kaget saya Bu, benar Bu. Saya sih senang dikasih respon, tapi responnya yang lebih appropriate gitu, yang lebih bisa dimengerti gitu. Untung siang-siang loh Bu.
Kok ibu malam-malam begitu kita, Yesus tolong kami Yesus. Taruhlah setengah jam. Taruhlah setengah jam. Naik. Saya kebayangin bujangnya di percobaan keempat. Bujang begini. Udah gila Elia itu. Udah aku bilang gak ada. Masih suruh tengok. Gak ada otak Elia itu. Betul apa enggak? Dia naik lagi udah dilihat. Udahlah. Ada kan segenggam itu. Ada segenggam. Puas kau. Terus dibilang apa lagi sama bujangnya? Kau bilang sama raja, segera naik kereta supaya nggak terhalang hujan. Itu bujangnya turun, ngomong sama rajanya. Raja, udah gila ki bos ini. Tengok. Udah mulai otaknya dia udah. Katanya sih ada setelapak. Mungkin raja juga bilang, emang lo lihat ada segini. Yakin hujan? Lah, gue juga gak yakin katanya. Visi gak harus orang percaya. Yang penting kamu percaya. Buat apa orang percaya, kamu gak percaya. Visi gak harus orang ngerti. Kamu pun gak perlu ngerti. Ketika saya mau mulai pelayanan kerinduanku ini bersama dengan para pastoral, Tuhan taruh di hati. Makanya ada banyak orang-orang baik yang menawarkan saya sama teman-teman di bawah naungan mereka. Tapi jelas kok, jelas. Tuhan panggil untuk jadi gembala. Jelas. Banyak orang gak ngerti, gak percaya. Saya aja gak percaya. Karena dari mana duitnya? Ini nih. Ini kalau saudara black tembok ini. Emas itu. Tapi visi harus jelas. Pak, saya ibu-ibu, Pak, udah usia lanjut, Pak. Apa visi saya? Jangan tanya saya. Kan hidupmu tanya sama Tuhan. Enggak, kok bisa membesarkan anakmu? Mama saya besarin saya. Jelas visinya. Walaupun kami miskin, anak-anak harus cinta Tuhan. Jelas. Tiap minggu pagi semua enam-enamnya dibangunin. Disuruh pakai pakaian terbaik, kayak mau pesta. Tiap hari mau ke gereja dikasih uang durung-durung. Tahu kan? Yang suka terbang di langit itu. Dikasih, saya gak pernah lupa, 5.000. Dikasih amplop, harus bagus uangnya. Gak ada tuh uang 5.000 ada tulisan nomor telepon. Call me ya. Kasih. Jelas. Ketika kami udah mulai naik dikit ekonomi kami, mama bilang setiap awal minggu, kalau mau dapat uang jajan, kalau enggak gereja, enggak dapat uang jajan. Jelas. Ada orang tua visinya kadang A, kadang B, kadang C, kadang Z. Ganti-ganti mulu. Your vision must be clear. Harus jelas. Visi saudara harus, karena apa yang kita lihat akan menentukan apa yang terjadi di masa depan kita. Sama-sama bilang sama saya, apa yang saya lihat akan menentukan apa yang terjadi di masa depan. Saudara tahu kan yang saya lihat ini bukan lihat mata kan, saudara tahu kan? Apa yang saudara nggak usah jawab saya, jawab dalam hatimu. Apa yang kau lihat di masa depanmu? Kegagalan, kemiskinan, bangkrut. Apa yang kau lihat di masa depanmu? Kehancuran. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat jemaat streaming? Saya bersama dengan pastoral di gereja kerinduanku, kami melihat dengan cara yang ajaib, dengan kekuatan dari Allah, dengan anugerahnya, gereja kerinduanku di masa depan akan dipakai Tuhan Yesus secara ajaib, heran, dan luar biasa. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yang pertama, visi harus jelas. Talents make you so good. Calling makes you passionate. But vision keeps you going.
Visi membuat saudara terus berjalan. Talenta membuat saudara menjadi sangat hebat. Tetapi calling membuat saudara menjadi passionate. Tetapi vision, visi, membuat saudara tetap maju. Apa yang membuat Paulus tetap bertahan? Visi. Apa yang membuat Abraham tetap percaya? Visi. Apa yang membuat Yusuf tetap bertahan di tengah penjara, hinaan, fitnah? Visi. Ada orang tanya sama saya, kenapa Pak Gideon kuat banget di tengah badai yang dihadapin? Karena saya tahu firman Allah berkata, penderitaan yang kami alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, penderitaanmu hari ini gak sebanding dengan berkat yang Tuhan siapkan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Yang kedua, vision helps you break your limit. Sambil senang pemain keyboard. Visi membuat saudara mematahkan limit saudara. Saya selalu bilang sama saudara, bagi orang dunia 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi bagi anak Tuhan, bagi kerajaan surga, 2 tambah 2 bukan 4. Berapa Pak Pendeta? 2 tambah 2 adalah jadilah sesuai dengan imanmu. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Visi membuat kita terus berjalan. Where there is vision, there is a provision. Di mana ada visi dari Tuhan, di sana ada penyediaan. Katakan amin. Mama saya ibu rumah tangga, SD aja nggak lulus. Mama saya pernah jadi pembantu Pak, Bu, pernah jadi OB. Oh, saya nggak percaya, tanya istri saya. Atau tanya sama mama saya. Jangan tanya sama mamamu, nggak kenal dia. Mama saya walaupun SD aja nggak lulus, apa visinya? Anak-anak harus cinta Tuhan, anak-anak semua harus sarjana. 6 orang anaknya sarjana. Visi. Visi membuat engkau mampu berjalan di tengah rasa sakit. Visi membuat engkau mampu berdiri di tengah hinaan. Mama saya tahu betul panggilannya besarkan 6 orang anaknya. Makanya ketika datang segala tawaran-tawaran yang membuat dia harus menukar visinya, mama saya tolak mentah-mentah. Dan sekarang mama saya tiap kali duduk di bangku jemaat, mama saya menuai visinya. Tiap bulan dia menunggu setoran dari 6 orang anaknya. Vision. Suatu hari mama saya melihat abang saya nomor 3 narkoba. Abang saya nomor 1, nomor 2 sempat convert ke agama yang kakak saya yang perempuan menikah dengan a different. Tapi semua halangan itu nggak membuat mama saya. Mama saya bisa pilih nyaman. Kadang-kadang visi yang dari Tuhan itu harganya nggak murah, mahal. Kadang-kadang visi yang dari Tuhan itu akan membuat engkau menangis. Karena visi itu jauh lebih besar dari kemampuanmu. Setiap saudara visinya pasti besar. Bukan karena kau hebat, bukan. Sesederhana Tuhan kita besar. Amin. Visi. Makanya mama saya tadi kasih perintah, titah. Ini Alkitab, ini perkataan mama saya. Besok harus kepotong jenggot itu. Istri saya udah WA mama saya. Mereka mulai bekerja sama. Visi. Sakit pasti. Dalam istilah bisnis ada kaidah yang namanya high investment, high risk. Untungnya besar atau investasinya besar,
Resikonya apa? Besar. Tapi puji Tuhan, semua risiko Tuhan udah bayar di kayu salib. Tugas kita berjalan dengan iman. Visi membuat saudara breaks all the limit. Suatu hari Abraham takut. Dia gak punya keturunan. Betul ya? Alkitab yang demikian ya. Dia bilang sama Tuhan, Eliezer akan menjadi pewaris dari hidupku. Betul ya? Dan saudara bisa baca ayatnya di rumah. Karena waktunya gak banyak. Bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Kejadian 15 ayat 1 dan 6. Abraham komplain sama Tuhan. Abraham bilang begini, Tuhan, kau gak kasih aku keturunan. Eliezer yang akan mewarisi. Dan Tuhan bilang sama Abraham, no. Dari kamu, anak kandung kamu. Semakin berjalan waktu, Abraham semakin tua. Pertanyaan saya, kalau semakin tua, kesempatan punya anak semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya. Dan setiap kali Abraham melihat Sarah, Alkitab bilang Sarah sudah rahimnya tertutup. Belum lagi kalau Abraham bangun pagi, Sarah lagi kunyah sirih. Lalu bangun tak? Ada yang ngebayangin itu. Belum dikit lagi, sore dikit Sarah bilang, kenapa sayang? Masuk angin. Tapi saya suka cara Tuhan menjawab doa Abraham. Tuhan bilang apa sama Abraham? Abraham, keluar. Pandanglah bintang di langit. Dari situlah muncul lagu yang terkenal. Kalau ku pandang kerlip. Tuhan suruh Abraham apa untuk apa? Kenapa? Ada yang tahu gak kenapa Tuhan suruh Abraham pandang langit? Ada yang tahu gak kenapa Tuhan suruh Abraham hitung bintang kalau bisa? Apa Pak? Untuk apa Pak? Dapat keturunan? Ya. Tuhan meminta Abraham untuk berimajinasi. Berimajinasi. Karena selama ini realita di mata Abraham itu Eliezer. Itu realitanya. Tiap hari yang dia lihat Abraham itu Eliezer. Makanya Tuhan suruh Abraham untuk apa? Keluar. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Kenapa di saat Abraham berdoa minta anak, Tuhan bawa Abraham keluar dan Tuhan bilang, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti. Realita di mata Abraham, kacamatanya Abraham, realitanya Eliezer. Makanya Tuhan suruh Abraham keluar. Untuk apa? Untuk dia nggak lihat lagi realita, tapi dia memandang iman. Tuhan meminta Abraham untuk berimajinasi. Makanya ketika Abraham sama Lot masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilang apa sama Abraham? Pandanglah ke utara, pandanglah ke timur, pandanglah ke barat, pandanglah ke selatan. Sebanyak yang mampu kamu lihat, aku berikan kepada kamu. Kenapa? Tuhan sedang nyuruh Abraham bahwa banyaknya tanah yang kuberikan tergantung dari apa yang kamu lihat. Banyak dari kita mengimajinasikan kekalahan. Banyak dari kita mengimajinasikan kehancuran, kemiskinan. Habis gue nih, mati gue nih. Memang karena realitanya begitu. Makanya kita jadi orang yang realistis. Betul apa tidak? Kita jadi realistis. Kita nggak berani mimpi. Kalau pendeta dengar, pendeta bicara soal iman, kita ambil imannya, tapi kita ambil main aman. That's why sedikit orang yang ngalamin dobrakan dari Tuhan.
Sedikit orang yang ngalahin keterbatasannya. Kita takluk sama keterbatasan kita. Kita takluk sama keadaan kita. Padahal firman Allah bilang kita yang menaklukkan. Bukan kita yang ditaklukkan. Amin. Tuhan bilang sama Abraham, kamu dapat anak. Berpuluh-puluh tahun kemudian baru visi itu digenapi. Tuhan bilang sama Yusuf, kamu akan menjadi bulan bintang, menyembah 11 menyembah engkau. Berpuluh-puluh tahun kemudian baru digenapi. Tuhan bilang kepada Daud melalui Nabi Samuel, kamu akan menjadi raja Israel berikutnya. Tapi berpuluh-puluh tahun kemudian baru dia jadi raja. Harapan yang tertunda bukan berarti Tuhan menolak. Harapan yang tertunda bukan penolakan dari Tuhan. Tapi visi itu sedang bertumbuh. Apakah engkau punya iman untuk mempercayai? Visi gak pernah lekang oleh waktu. Itulah kenapa disebut dengan iman. Mempercayai sesuatu yang belum ada di kacamata kita, tapi di pandangan Tuhan sudah ada. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, di kacamata saya belum ada. Di kacamatanya Tuhan sudah ada. Amin. Saya percaya. Di kacamata saya belum kelihatan. Tapi di kacamata Tuhan sudah kelihatan. Kau yang belum punya rumah, realitanya boro-boro punya rumah. Nyicil aja empot-empotan. Di kacamatamu belum ada. Tapi di tanya Tuhan sudah ada. Engkau yang rindu punya keturunan, di kacamatamu dokter bilang realitanya gak bisa. Tapi di kacamatanya Tuhan sudah ada. Kau anak-anak muda yang rindu pasangan hidup dari Tuhan. Engkau takut karena hari-hari ini berita perceraian meningkat dengan tajam. Hari-hari ini cowok-cowok yang takut akan Tuhan kayaknya lebih mudah cari jarum di tumpukan jerami daripada cowok yang takut akan Tuhan. Tapi di kacamata saudara belum ada, di kacamatanya Tuhan sudah ada. Cara tercepat untuk cari pasangan itu ngapain? Rajin-rajin ke gereja. Pakai kaos I am single, ready to mingle. Kalau ke gereja dandan, sampoan, keramas, rambut jangan dicepol kayak Cut Nadine. Dari yang gak ada, Tuhan bisa buat. Apa tadi di awal saya bilang iman adalah melihat akhir dari sebuah permulaan. Visi adalah melihat akhir dari sebuah permulaan. Our time travel to future. Time travel to future adalah imagination. Imajinasi. Membayangkan dengan iman. Pas code key-nya, kuncinya adalah apa? Iman. Our faith to Jesus brings our hopes into reality. Makanya Ayub bilang dalam Ayub 3 ayat yang ke-25, kita baca sama-sama. 3, 2, ya karena dan yang kucemaskan. Kalau ayat ini saya balik dengan versi terjemahan yang positif. Karena yang kuimani itulah yang terjadi kepadaku. Dan yang kupercayai itulah yang apa? Mendatangi aku. Ketika Daud menghadapi Goliat, Alkitab bilang Daud ketemu sama Saul. Bagaimana cara Daud menang sama Goliat? Saul bilang, apakah kau bisa mengalahkan Goliat? Apa yang dikatakan Daud kepada Saul? Sama seperti Tuhan melepaskan aku dari tangan singa, beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan aku. Daud sudah membayangkan di pikirannya dengan iman mengalahkan Goliat. Betul apa tidak? Di saat banyak orang Israel membayangkan dikalahkan oleh Goliat. Tapi Daud melawan arus. Di saat banyak arus ketakutan melihat wah. Tapi Goliat, Daud melihat aku pasti menang. Ingat perempuan pendaharan dari mana dapat mukjizat?
Dia membayangkan dengan iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara yang nentukan. Saya punya iman. Saya bersama istri dan para tim di tempat ini, kami membayangkan sesuatu yang ajaib, yang indah, yang heran Tuhan sedang kerjakan. Ada tantangan, ada masalah. Tapi kami tahu Tuhan yang taruh di hati, Tuhan juga menyediakan kemenangan. Doa saya agar saudara gak lagi hidup biasa-biasa saja. Saya hidup menjadi luar biasa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar menjadi rema. Kami siapkan hati kami untuk membawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkati Tuhan setiap umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati dari kerajaan surga. Bahkan berkati setiap persembahan yang mereka bawa. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang belum sempat memberi atau dalam keadaan kesulitan ekonomi, Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berterima kasih Yesus.
Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, saudara. Berikut pengumuman Kerinduanku Church. Seperti biasa ada beberapa pengumuman yang kami rindu untuk menginformasikan pada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita akan segera membuka, Kerinduanku Church akan segera membuka cabang di Kelapa Gading. Mari kita dukung, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita dukung dalam doa, kita doakan semua proses renovasi untuk pembukaan cabang Kerinduanku Church Kelapa Gading semua berjalan dengan lancar Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan untuk proses pembangunan dan renovasi, dapat memberikannya melalui rekening yang ada di layar atau bisa juga dengan scan barcode yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara. Serta juga jangan lupa untuk menambahkan kode 075 di akhir nominal dari pemberian Bapak Ibu Saudara. Kita percaya setiap pemberian yang Bapak Ibu Saudara berikan akan menjadi persembahan yang harum, dupa yang harum untuk mempermuliakan nama Tuhan dan untuk memperlebar kerajaan sorga. Untuk pengumuman selanjutnya, berikut adalah jadwal ibadah untuk minggu depan di Kerinduanku Church. Di Kerinduanku area Mega Bekasi, berikut ada 5 kali ibadah, 5 kali sesi. Ada di jam 7.30, di jam 9.30, jam 12, dan jam 17. Juga ada Women Ministry di jam 15.00. Pastikan Bapak Ibu Saudara ikut dalam setiap sesi yang ada dan panggil seluruh keluarga, kerabat untuk dapat join beribadah merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan juga ada di Aksa Tower, ada 2 kali ibadah, jam 17.00 atau jam 5 sore. Dan ada juga jam 19.00 atau jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengetahui siapa pembicaranya, kegiatan-kegiatan terupdate, atau apapun yang mengenai Kerinduanku Church, kegiatan-kegiatan yang ada, Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk follow medsos atau IG dari Kerinduanku Church, atau jangan lupa subscribe untuk YouTube channel dari Kerinduanku Church. Selamat diberkati, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan perjamuan kudus boleh mengangkat tangannya agar dilayani oleh tim asyar di tempat ini. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Dan saya mengundang jemaat Kerinduanku Church untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11, 24, 27. Mari sama-sama dengan iman kita mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus melalui tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran. Kami ditebus, dikuduskan bersama keluarga, memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang membuat seluruh tubuh kami sempurna sehat. Aku percaya segala kelemahan tubuhku Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Aku menerima kesembuhan melalui kuasa tubuh Kristus. Kami yang di dalam Kristus, bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima, menyatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita makan dengan iman tubuh Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11, 25. Mari kita angkat cawan anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menerima karya keselamatan dari surga yang menjadikan aku ciptaan yang baru. Oleh darah-Mu yang suci kami disucikan, oleh darah-Mu yang kudus kami dikuduskan, oleh darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di kayu salib menjadi perjanjian yang baru kekal bagiku dan keluargaku, bersama dengan keluarga dari ujung rambut sampai telapak kaki sempurna sehat. Aku menolak segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuhku oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada yang jahat di dalam tubuhku. Aku percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan aku. Masuk bulan yang baru oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Aku percaya apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Bersama keluargaku jadi warga surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Sejenak naikkan doa saudara. Tuhan yang baik, di bulan ke-10 di awal bulan ini berkati umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan yang jawab dari surga. Tadi ada seorang bapak yang bergumul untuk mendapat keturunan seorang pria dari keluarganya. Tuhan yang dengar. Kalau ada juga seorang ibu yang memiliki sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan. Apapun yang umat-Mu hadapi, Engkaulah Tuhan yang menjawab doa kami. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhanku, aku telah ditebus dari cara hidupku yang sia-sia. Darah Tuhan Yesus tercurah bagiku, membebaskan dari segala kutuk, dari segala belenggu. Aku percaya bersama keluargaku, hidupku di bumi seperti di surga. Segala kutuk kegagalan, kutuk penyakit, segala yang jahat, harga dosa sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan dan kebangkitan. Inilah darah Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus.
Mari kita naikkan rasa syukur kita untuk pengorbanannya di kayu salib. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Saudara yang bawa minyak urapan, mari sama-sama angkat, sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa pengurapan darimu, minyak ini adalah minyak biasa. Tapi oleh kuasa Tuhan Yesus, minyak yang kami pegang dipisahkan untuk tujuan kudus-Mu, digunakan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan minyak urapan, kemuliaan-Mu turun, mukjizat-Mu dinyatakan. Sakit penyakit diubahkan menjadi kesembuhan. Yang terikat ada kelepasan. Segala yang jahat dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pokok doa umat-Mu, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tidak ada satupun yang dilalui. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kami akan berdoa bagi adik-adik sekolah minggu. Saudara sambil menunggu mereka, mari sama-sama angkat kedua tangan saudara. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa menyerahkan bulan Oktober ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bulan yang penuh berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah. Sepanjang minggu bulan ini bersama keluarga, kemana melangkah, baik udara, darat, ataupun laut, dijaga malaikat. Kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak segala yang jahat. Apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Ada promosi, ada terobosan, ada mukjizat di bulan ini. Kami berdoa, kami tolak sakit penyakit, kami tolak pergaulan yang buruk, orang yang salah, pekerjaan yang salah, hubungan yang salah, apapun yang bukan dari Tuhan, kami patahkan kuasanya. Kami berdoa, hidupku di bumi seperti di surga. Bulan Oktober, bulan anugerah, bulan berkat, bulan mukjizat. Kami dikejar-kejar oleh berkat, kami dikepung oleh anugerah, kami dibanjiri oleh kemurahan. Dalam nama Yesus, naikkan doa saudara. Minta apa yang kau perlukan, minta apa yang kau butuhkan. Kalau engkau datang dengan anakmu, doa bagi anakmu, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Sayangi anak ini Tuhan. Sayangi mereka Tuhan. Urapilah mereka Tuhan. Soalnya masih yang ada anaknya di bangku, saudara bisa bawa mereka ke depan. Agar kita para pendeta akan berdoa bagi anak-anak saudara. It's okay. Maju. Tiba saya anaknya. Demikianlah kau mengasihiku. Saya masih tunggu kalau ada orang tua yang bawa anaknya untuk turun ke bawah. Kau berikan Semua yang ada pada
pastoral kami akan mengurapi. Setelah itu kita akan doa bersama-sama untuk anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Tanganmu sendiri yang menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang panggil mereka. Kau yang mengurapi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kenan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang dilalui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Urapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Urapi dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Urapi dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Janjimu hari depan kau yang beri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama orang tua angkat tanganmu dua-dua. Sama-sama ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami. Kami arahkan kepada putra-putri kami. Kami sadar bukan kami yang menjaga mereka, tapi Tuhan yang menjaga mereka. Kami sadar kami hanya dipercayakan anak-anak ini. Ampuni kami jikalau kami tidak mendidik, tidak takut akan Tuhan. Hari ini aku menyerahkan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Yang pertama, agar seluruh hidup mereka berjalan dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu. Kami menolak pergaulan yang buruk, nilai-nilai dunia, segala rancangan si jahat tidak terjadi atas anak-anakku. Yang kedua, kami berdoa setiap rupiah yang anak-anak kami perlukan, Tuhan yang sediakan. Mereka tidak kekurangan masa depan yang indah, Tuhan sediakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka tidak sakit-sakitan, tidak lemah, panjang umur, bertumbuh kembang sempurna sehat.